Perkenalkan, saya Umi Khobibah dari SDN Sumberjo 03 Kota Batu, CGP, Angkatan 9. Video ini tentang aksi nyata modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas, yaitu penuh perjuangan dan tantangan. Itulah perasaan saya untuk mengubah strategi pembelajaran yang sudah saya lakukan selama ini. Sebelumnya, pembelajaran saya lakukan hanya di dalam kelas, dan pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Saya hanya mentransfer ilmu kepada siswa. Selama pembelajaran, siswa harus dalam kondisi duduk, diam, dan mendengarkan serta memperhatikan guru. Semua siswa dalam kelas saya anggap mempunyai kemampuan yang sama. Padahal seharusnya kegiatan pembelajaran itu harus berfokus pada anak, menyenangkan, dan bahagia. Selama saya mempelajari modul 1.1, saya banyak belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Saya lebih termotivasi untuk melakukan perubahan di kelas. Saya menyadari yang saya lakukan selama ini dalam pembelajaran amat sangat kurang tepat. Seharusnya tugas guru adalah menuntun, bukan menuntut. Saya harus memberi contoh teladan yang baik dan memberikan rasa aman, nyaman, dan rasa bahagia. Ide dan gagasan yang timbul selama proses perubahan antara lain. Yang pertama, mengubah metode pembelajaran yang sebelumnya teacher center menjadi student center. Menciptakan suasana yang menyenangkan dengan memasukkan permainan saat proses pembelajaran. Bermain merupakan kodrat anak dalam membentuk budi pekerti. Selanjutnya adalah praktek baik. Yang saya laksanakan adalah perencanaan, yaitu dengan bekerja sama dengan kepala sekolah dan teman sejawat. Yang kedua, menyiapkan perangkat pembelajaran. Kemudian pelaksanaan. Dalam melaksanakan praktik baik selama proses pembelajaran, saya berusaha melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada anak. Anak bebas berkreasi, berimajinasi, dan berkolaborasi. Dan saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, memberi pelayanan kepada siswa dengan cara yang berbeda, sesuai dengan kemampuan dan bakat siswa. Pelaksanaan praktek baik yang saya lakukan, yang pertama, berbaris sebelum memasuki kelas. Pelaksanaan praktek baik yang saya lakukan, yang pertama, berbaris sebelum memasuki kelas. Pelaksanaan praktek baik yang saya lakukan, yang pertama, berbaris sebelum memasuki kelas. Pelaksanaan praktek baik yang saya lakukan, yang pertama, berbaris sebelum memasuki kelas. Pelaksanaan praktek baik yang saya lakukan, yang pertama, berbaris sebelum memasuki kelas. Pelaksanaan praktek baik yang saya lakukan, yang pertama, berbaris sebelum memasuki kelas. Pelaksanaan praktek baik yang saya lakukan, yang pertama, berbaris sebelum memasuki kelas. Pelaksanaan praktek baik yang saya lakukan, yang pertama, berbaris sebelum memasuki kelas. Pelaksanaan praktek baik yang saya lakukan, yang pertama, berbaris sebelum memasuki kelas. Pelaksanaan praktek baik yang saya lakukan, yang pertama, berbaris sebelum memasuki kelas. Yang kedua, berdoa sebelum mulai pembelajaran. 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 Yang kedua, berdoa menanyakan kabar murid. 7. Membuat kesepakatan kelas. 8. Memberikan pertanyaan pemantik kepada siswa. Huruf U, sediakan 2 ya huruf U-nya, dan huruf B. Ayo, ada
huruf K, U, dan B. Kira-kira kalau kita susun jadi sebuah kata itu kata apa ya? Ayo anak-anak susun ya. Anak-anak boleh susun di rumah. Jeng jeng. Nah, sudah diberi susun ya dari sebuah kata. Anak-anak ikuti di rumah ya dengan kartu hurufnya. Nah, sudah. Ayo baca bersama. Buku, 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 buku. Anak tahu tidak? Nah, ini namanya suku kata. Bu, ku. Ini namanya satu suku kata. Ku, satu suku kata. Berarti buku ada dua suku kata. Baca lagi bersama. Bu, ku, buku. Sediakan dulu ya. Huruf S dan huruf M. Lalu disusun menjadi sebuah kata. Boleh diputar-putar dulu, jalan-jalan dia. Nah, hurufnya jalan-jalan, kita susun. Jeng jeng. Nah, ayo baca bersama. Sama. Ayo, tadi ada dua suku kata nih. Sa dan ma. Kita baca. Sama. 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 Tahu tidak? Dari kata sama ini bisa kita bentuk satu kata lagi. Nih, lihat nih. Lihat buku. Nih. Nah, sekarang dibacanya jadi apa, Nak? Ya, dibacanya jadi masak. Masak. Pasti dua suku kata ya. Ma dan sa. Masak. Ayo baca lagi anak-anak bersama di rumah. Masak. Oke, sekarang anak-anak ambil huruf J, L, U, dan A. Mari kita susun. Menjadi apa ya? Nah, juga susun di mana? Ya, betul. Menjadi kata gula. Ayo anak-anak baca bersama di rumah. Gula. 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 Gula juga bisa, dari kata gula bisa kita susun lagi. Jadi kata apa ya? Ya. Ayo baca lagi. Lagu. 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 Betul. Mudah kan membacanya? Oke, lagi ya. Sekarang anak-anak ambil huruf U, huruf A, huruf L, dan huruf P. Mari kita susun. Jadi sebuah kata. Anak-anak susun di rumah. Nah, sudah terlihat? Sudah bisa dibaca? Bisa dong. Ayo baca, Nak. Pula. 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 Bisa kita susun menjadi kata pula. Nah, dari kata pula ini bisa kita susun lagi jadi kata. Nah, kita rubah posisi P dan L. Jadi kata apa? Ya, jadi kata lupa. 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 Dari kata pula, dari kata pula menjadi lupa. Pula, lupa. Sekarang anak-anak boleh menyusun huruf-huruf yang lain di rumah, bermain bersama anggota keluarga di rumah, susun huruf-huruf yang lainnya menjadi sebuah kata. Oke, selamat mencoba. Tantangan yang saya hadapi, yang pertama, selama pembelajaran masih ada beberapa murid yang kurang aktif dalam menyampaikan pendapat. Yang kedua, masih ada yang menyela saat teman sedang berbicara pendapat. Solusi yang bisa saya berikan adalah saya akan melakukan bimbingan kepada siswa yang kurang aktif dan membimbing bagaimana cara berbicara dengan baik dan menghargai orang lain ketika berbicara. Nama
Solusi yang bisa saya berikan adalah saya akan melakukan bimbingan kepada siswa yang kurang aktif dan membimbing bagaimana cara berbicara dengan baik dan menghargai orang lain ketika berbicara. Solusi yang bisa saya berikan adalah saya akan melakukan bimbingan kepada siswa yang kurang aktif dan membimbing bagaimana cara berbicara. Solusi yang bisa saya berikan adalah saya akan melakukan bimbingan kepada siswa yang kurang aktif dan membimbing bagaimana cara berbicara dengan baik dan menghargai orang lain ketika berbicara. Solusi yang bisa saya berikan adalah saya akan melakukan bimbingan kepada siswa yang kurang aktif dan membimbing bagaimana cara berbicara dengan baik dan menghargai orang lain ketika berbicara. Solusi yang bisa saya